Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan teman-teman kelas 1 yang Pak Faik cintai karena Allah. Ya, ketemu lagi dengan Pak Faik di pelajaran pendidikan agama Islam di hari Senin ini. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita masih di pelajaran 11 ya, tentang bersuci atau toharoh. Kali ini kita masuk ke halaman 52 ya. Halaman 52 ada gambar di sampingnya tentang apa? Bersuci dari hadas dan najis ya, bersuci dari hadas dan najis. Kemarin kita sudah menjelaskan ya di pertemuan hari Kamis lalu tentang najis dan hadas ya, tentang najis dan hadas ya. Ada najis yang mughalazoh ya, najis yang berat seperti dijilat oleh anjing ya atau babi ya, barang-barang yang dijilat oleh anjing dan babi. Kemudian ada najis yang ringan seperti air kencing anak bayi ya, najis mukhaffafah namanya, najis mukhaffafah. Lalu juga ada najis yang pertengahan, najis mutawasitoh, yaitu najis seperti kotoran manusia ya, atau kotoran hewan, atau darah, atau nanah, atau bangkai. Itu adalah najis mutawasit. Kemudian sekarang kita akan masuk tentang bersuci ya, sucinya, cara bersucinya. Nah, bersuci dari najis ya dilakukan dengan istinja. Bersuci dari najis dilakukan dengan istinja dan istijmar. Ada dua caranya untuk membersihkan najis, yaitu dengan istinja dan istijmar. Sedangkan bersuci dari hadas, seperti kita belajar lalu ya, hadas itu juga ada dua. Ada hadas yang besar dan ada hadas yang kecil. Hadas yang besar ya contohnya seperti ibu yang baru melahirkan. Kemudian hadas yang kecil seperti buang angin atau buang air kecil atau buang air besar. Dan ini caranya juga ada dua, yaitu ada tiga, yaitu ada wudhu, mandi, dan tayamum ya. Wudhu, mandi, dan tayamum. Sekarang kita mau tahu apa itu istinja. Nah, teman-teman lihat ya, istinja artinya membersihkan kubul dan dubur dari najis dengan menggunakan air. Kubul dan dubur itu adalah kelamin kalian ya, kelamin laki-laki maupun perempuan ya, kelamin kalian, dan juga tempat keluarnya buang air besar kalian. Itu adalah dubur dan kubul ya, kubul dan dubur. Nah, jadi gitu. Kemudian setelah buang air kecil atau buang air besar, caranya dengan menyuci bersih ya sisa najis dari kubul dan duburnya, dari kelamin kalian atau dari tempat buang air besar kalian, dengan air yang suci sampai hilang bau dan warnanya ya. Bisa kita sering sebutkan dengan cebok, teman-teman. Ya, dengan cebok. Maksudnya membersihkan ya bekas buang air besar kita, buang air kecil kita dengan air ya, dengan bersih ya, sampai hilang bau dan warnanya. Dan bersuci ini ya atau cebok ini ada hal yang sangat penting, teman-teman. Bahkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan bahwa ada orang yang diazab, bayangkan, diazab di alam kuburnya ya, disiksa oleh Allah dikarenakan dia tidak bersih dalam ceboknya, teman-teman. Jadi cebok ini jangan sembarangan ya, cebok ini jangan sembarangan. Kalian harus benar-benar cebok dengan bersih, dengan air sampai kotoran kalian itu hilang benar-benar. Jangan sembarangan ceboknya, bisa jadi nanti menjadi sebab Allah menyiksa kita. Nauzubillah ya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi ini penting, walaupun caranya cebok itu sangat penting. Ceboknya dengan bersih, dibuka celananya ya, jangan ya buang air sembarangan ya, akhirnya kalian tidak cebok, jangan sampai ya. Buang airlah di tempat yang sebenarnya, di tempat yang sudah disediakan, seperti kamar mandi ya kan. Sudah ada kamar mandi ya sudah buang air kecil di kamar mandi, tidak perlu buang air kecil di tempat-tempat yang lain, tidak perlu
ya. Biasakan juga ya, buka celananya, bersihkan dengan air seluruh kelamin kalian ya. Kemudian juga tempat keluar buang air besar kalian, kalau kalian buang air besar, bersihkan dengan baik ya, sampai kalian merasa itu bersih dengan air, baru ya setelah itu kalian boleh memakai kembali pakaian ya, gitu ya. Jadi biasakan hidup bersih teman-teman, biasakan hidup bersih. Kalau tidak pun ya, secara kedokteran ya, secara kesehatan juga tidak baik teman-teman ya, enggak, itu bisa jadi penyakit ya, nauzubillah. Kemudian yang kedua ada istijmar. Istijmar merupakan pengganti dari istinja. Istijmar merupakan pengganti dari istinja. Ada di halaman sebaliknya ya, halaman 53. Istijmar merupakan pengganti istinja, yaitu membersihkan ya tadi kubul dan dubur ya, kelamin kalian dan juga tempat keluar buang air besar kalian dari najis dengan benda selain air. Benda selain air, setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, istijmar dilakukan dengan benda-benda yang suci dan tidak berbahaya, seperti batu, ya, daun dan kertas, ya, dengan cara menggosokkan benda tersebut pada najis yang tersisa di kubul dan dubur, di kubul atau dubur, ya, menggosokkannya, membersihkannya. Maksudnya membersihkan kubul dan dubur kita menggunakan alat tadi seperti batu, daun dan kertas sampai hilang bau atau warnanya. Nah, ini biasanya teman-teman semua dalam keadaan darurat. Pak Fek sedikit berbagi kisah ya. Dulu Pak Fek orangnya suka muncak ya, suka berkelana ya, lewatin hutan ya sampai ke puncak gunung. Itu Pak Fek ya dulu ya. Dan Pak Fek itu biasanya kalau kita sedang berjalan mendaki gunung ya, itu jarang sekali ada air teman-teman, jarang sekali ada air, tidak gampang untuk menemukan sungai. Jadi biasanya kalau ketika Bapak ingin buang air kecil, Bapak mencari tempat yang sepi, tidak dilihat oleh orang, Bapak gali sedikit, kita buang air di tanahnya ya, kita gali sedikit tanahnya, kemudian kita buang air atau buang air besar ya di situ. Bapak kemudian ceboknya ya, kalau tidak dengan air darurat ya, biasanya menggunakan daun di hutan itu gede teman-teman ya. Daun di dalam hutan itu gede-gede. Jadi kalian bisa pakai itu ya untuk cebok ya. Nah, Pak Faik sering seperti itu dulu waktu misalnya mendaki gunung ya, ketika Pak Faik mendaki gunung atau berkemah di hutan ya. Nah, jadi seperti itu, contohnya seperti itu. Ketika tidak ditemukan air. Biasanya juga kalau di pesawat terbang, buat teman-teman yang suka naik pesawat terbang mungkin ya, juga tidak ada air biasanya. Nah, itu biasanya menggunakan tisu. Tisu juga sama, tisu juga termasuk dari kertas, bisa digunakan untuk bersuci. Gitu teman-teman. Itu namanya istijmar, membersihkan ya kelamin atau tempat buang air besar kalian ya, menggunakan batu, daun ataupun kertas sampai hilang bau dan warnanya. Kemudian sekarang yang dapat menghilangkan hadas ya, yang dapat menghilangkan hadas. Kalau tadi yang bisa menghilangkan najis ya, sekarang yang dapat menghilangkan hadas yaitu pertama dengan wudu. Itu wudu. Tentunya wudu teman-teman sudah mafhum ya, sudah tahu semua ya. Jika kalian buang angin ya, tut ya, akhirnya batal wudunya ya, wudu lagi ya, wudu lagi, berwudu hingga untuk menghilangkan hadasnya. Kemudian juga mandi juga sebenarnya bisa untuk membersihkan najis, namun ya mandinya harus biasanya ya harus dengan istinja juga ya. Biasanya kita mandi sekalian juga istinja ya enggak. Kalau cuma mandi doang ya, tidak istinja, tidak dibersihkan kelamin ataupun tempat buang air besar kalian ya, kubul dan duburnya, maka tetap saja ya tidak bisa membersihkan najisnya. Jadi biasanya mandi diikuti juga dengan istinja ya, mandi sekalian juga istinja. Kemudian ya ada tayamum ya, tayamum. Nah, tayamum ini adalah cara bersuci dari hadas ketika juga sama ya, tidak ada air, yaitu dengan cara apa?
mengusap anggota badan tertentu dengan debu atau tanah ya yang suci dan bersih ya dari hadas kecil atau hadas besar. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi. Kita boleh bertayamum ketika tidak ditemukan air atau tidak dapat menggunakannya karena sakit. Tayamum itu gampang teman-teman ya. Tayamum itu gampang ya. Teman-teman tempelkan ya seperti ke tembok ini ya. Tembok ini tempelkan ya. Nah, itu udah ada debunya tuh teman-teman, sudah ada debunya ya, ataupun ke tempat-tempat yang lain ya yang ada debunya, diusap ya. Kemudian ya diusap ke muka ya sekali, kemudian ke tangan ya, tangan. Udah cuma seperti itu tayamum ya, hanya seperti itu tayamum ya. Itu tadi adalah hal-hal yang dapat menghilangkan najis dan hadas ya. Pertama dari istinja ya, membersihkan ya dubul dan kubur kalian ya, kelamin kalian dan tempat buang air besar kalian ya dengan air, istinja. Kemudian dari istijmar yaitu membersihkan ya kubur dan dubur kalian menggunakan ya batu, daun ataupun kertas ya. Intinya dari dua ini sampai warna dan baunya hilang ya, dibersihkan sampai warna dan baunya. Kemudian untuk membersihkan hadas ada wudhu, kalian sudah tahu semua tentang wudhu ya. Lalu ada mandi, mengguyurkan air ke seluruh badan untuk menghilangkan ya najis dan hadas ya dari badan. Kemudian ada tayamum ya, pengganti wudhu. Itu aja pelajaran dari Pak Fek untuk hari ini ya. Silakan teman-teman semua kerjakan. Latihannya ada di halaman 54 ya, 55 dan 56. 54, 55 dan 56 ya. Oke, barakallahu fikum. Ini saya dari Pak Faik ya. Selamat belajar kembali teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.